Jangan mati sebelum ke Banda Neira. Salah satu ungkapan dari Sultan Syahrir yang terkenal untuk menggambarkan keindahan Banda Neira. Banda Neira merupakan kepulauan di Maluku yang menyimpan keindahan alam dan lokasi yang syarat akan nilai-nilai sejarah. Pada saat ini, Banda Neira dikenal sebagai lokasi wisata kelas dunia yang diabadikan di dalam pecahan uang Rp1.000. Lalu, bagaimana kondisi Banda Neira pada saat ini? Mari kita bahas di video berikut ini. Banda Neira secara umum dikenal sebagai gugusan kepulauan yang berada di Provinsi Maluku, terutama dikenal karena sektor wisatanya. Namun sebenarnya, secara administrasi, Banda Neira merupakan nama sebuah pulau yang berada di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kepulauan Banda berjarak sekitar 210 km dari pusat kota Ambon yang merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku. Secara geografis, Kepulauan Banda terdiri dari 11 pulau. Terdapat 7 pulau yang berpenghuni dan 4 lainnya tidak berpenghuni. 7 pulau yang berpenghuni yaitu Pulau Run, Pulau Ai, Pulau Banda Api, Pulau Banda Besar atau Lontoir, Pulau Hatta atau Rosengain, Pulau Pisang atau dikenal juga sebagai Pulau Syahrir, dan Pulau Banda Neira yang menjadi pusat dari Kepulauan Banda dan dikenal juga sebagai Banda Tengah. Berdasarkan data BPS, Kepulauan Banda memiliki wilayah seluas 172 km persegi. Namun, ketika kami cek berdasarkan data spasial yang bersumber dari data geospasial menggunakan ArcGIS, daratan Kepulauan Banda hanya seluas 48,32 km persegi yang terbagi menjadi 18 desa. Nusantara merupakan sebuah desa yang berfungsi sebagai pusat dari pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan pintu gerbang kawasan yang dikenal sebagai Banda Neira. Jumlah penduduk Kepulauan Banda berdasarkan data BPS pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 21.902 jiwa, sehingga memiliki kepadatan penduduk sebesar 453 jiwa per kilometer persegi. Dan berdasarkan peta persebaran penduduk dunia, penduduk mendominasi di Pulau Banda Neira bagian selatan. Banda Neira, jika kita lihat dari perspektif wisata, merupakan kawasan kepulauan yang menyajikan objek wisata dengan sangat lengkap, dari wisata alam, budaya, dan sejarahnya. Bentang alam Kepulauan Banda yang sangat beragam menyajikan wisata alam yang sangat lengkap. Dimulai dari wisata dalam laut yang menyajikan keindahan gugusan terumbu karang dan ikan, menjadi magnet untuk kegiatan penyelaman. Keindahan pantai dengan laut biru yang masih alami, kegiatan hiking Gunung Api Banda setinggi 656 mdpl yang cocok untuk menikmati landscape Kepulauan Banda dari ketinggian, serta kondisi alam yang masih asri, menciptakan ekosistem yang cocok untuk berkembangnya flora dan fauna endemik. Sedangkan di sektor budaya dan sejarah, potensi wisata Banda Neira tidak perlu diragukan lagi. Peninggalan berupa bangunan bersejarah dari masa kependudukan bangsa Eropa hingga masa kemerdekaan menghiasi tiap daerah di Kepulauan Banda. Bangunan pertahanan berupa benteng kerap ditemui pada sebagian besar pulau yang ada. Bangunan bersejarah peninggalan Eropa lainnya seperti gereja dan istana mini yang menunjukkan sisa kejayaan bangsa Eropa pada zaman dahulu di wilayah ini. Serta rumah-rumah klasik yang dulunya merupakan tempat tinggal pejabat bangsa Eropa dan rumah-rumah pengasingan tokoh nasional seperti rumah Kapten Christopher Cole, rumah pengasingan Bung Hatta, rumah pengasingan Bung Syahrir, dan rumah pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo, serta rumah budaya Banda Neira.
Nadi perekonomian utama di Kepulauan Banda tidak terlepas dari kegiatan wisata, sektor maritim, dan sektor perkebunan karena Banda Neira dikenal sebagai pulau penghasil rempah-rempah, terutama pala. Oleh sebab itu, Kepulauan Banda memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Dan pada saat ini, Kepulauan Banda secara aksesibilitas dapat diakses melalui jalur udara karena terdapat Banda Neira Airport yang merupakan bandar udara perintis dengan panjang runway sekitar 950 meter. Selain melalui jalur udara, Banda Neira juga dapat diakses melalui jalur laut yang dilayani oleh Pelabuhan Banda Neira. Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang utama Banda Neira dengan kawasan luar karena menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal penumpang besar dan kapal logistik. Banda Neira juga memiliki dermaga Nusantara yang menghubungkan Pulau Banda Neira sebagai pulau utama dengan pulau-pulau lain di Kepulauan Banda. Berdasarkan data BPS, di sektor kesehatan, Kepulauan Banda setidaknya memiliki 1 rumah sakit, 2 puskesmas, dan 8 puskesmas pembantu. Lalu di sektor pendidikan, berdasarkan data Ristek Dikti, setidaknya terdapat 2 perguruan tinggi, 7 SMA SMK sederajat, 10 SMP, dan 15 sekolah dasar. Pada tahun 2023, Kabupaten Maluku Tengah memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 74,34 poin dengan angka harapan hidup sebesar 70,83 tahun. PDRB Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2023 sebesar 10,76 triliun rupiah dengan PDRB per kapita sebesar 24,68 juta. Untuk mengenal wilayah ini, berikut beberapa fakta unik yang sudah kami rangkum. Jangan mati sebelum ke Banda Neira adalah ungkapan terkenal dari Sultan Syahrir yang merujuk pada pengalamannya saat diasingkan ke Banda Neira oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1936. Ungkapan ini mencerminkan pentingnya mengunjungi Banda Neira karena dikenal dengan keindahan alam dan sejarahnya. Kedatangan bangsa Eropa ke Banda Neira dimulai pada tahun 1512. Francisco Serrao, seorang penjelajah berkebangsaan Portugis, mengunjungi pulau-pulau ini yang pada saat itu didominasi oleh penduduk keturunan Melanesia. Pada abad 17, Belanda melalui VOC menduduki Kepulauan Banda untuk meningkatkan produksi pala dan memonopoli perdagangan rempah di kawasan tersebut. Untuk melindungi posisinya, VOC membangun benteng Belgika di Banda Neira yang menjadikannya benteng Eropa terbesar di Indonesia. Banda Neira merupakan tempat pengasingan tokoh-tokoh nasional pada masa kemerdekaan. Beberapa tokoh seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Dr. Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan di Banda Neira. Istana Mini Neira merupakan bangunan bersejarah peninggalan bangsa Eropa yang dibangun pada tahun 1622. Memiliki arsitektur menyerupai Istana Negara di Bogor, namun dalam versi yang lebih kecil. Bangunan yang berdiri pada lahan sekitar 1,6 hektar tersebut dahulu difungsikan sebagai kantor administrasi pemerintahan Belanda dan menjadi kediaman dari gubernur serta residen yang memerintah di Banda pada saat itu. Jika kalian lihat pada pecahan mata uang kertas Rp1.000, terdapat gambar dari benteng berbentuk segi 5 dengan latar sebuah gunung. Itu merupakan foto dari benteng VOC Belgika, salah satu benteng peninggalan bangsa Eropa yang dibangun oleh VOC, dan gunung yang berada di belakangnya merupakan Gunung Api Banda. Jadi, bagaimana menurut kalian? Sudahkah kalian ke Banda Neira? Coba tuliskan tanggapanmu di kolom komentar.